Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Surya Lesmana dengan NPM 0618101038. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat dashboard pada aplikasi Tableau. Di sini saya akan menggunakan studi kasus harga saham dari perusahaan Sido Muncul ya, perusahaan farmasi dan jamu tradisional. Di sini dataset yang saya gunakan adalah dataset overview perusahaan Sido Muncul pada tahun 2020 dan 2021. Di sini saya telah membuat beberapa sheet, yaitu sheet satu yang menjelaskan tentang harga pembukaan dan harga penutupan. Lalu sheet 2 menjelaskan tentang tren dari harga tertinggi dan terendah saham sudah muncul pada tahun 2020 dan 2021 kuartal 1. Lalu pada sheet 3 di sini saya telah membuat data forecast dari harga penutupan sudah muncul, dan forecast tersebut didasari dari bulan Juli sampai akhir tahun 2021. Lalu pada sheet 4 saya membuat visualisasi data volume transaksi, volume transaksi atau jumlah transaksi yang dilakukan di setiap harinya. Lalu saya akan menjelaskan cara membuat dashboard seperti ini dan tidak seperti ini. Lalu kita buat ya dashboard yang baru dengan cara mengklik tombol new dashboard. Di sini saya telah membuat dashboard baru. Lalu langkah awal sebelum kita memasukkan sheet, kita harus menentukan dulu size dari atau ukuran dari dashboard yang akan kita buat. Biasanya suatu dashboard itu dijadikan bahan presentasi. Di sini saya akan menggunakan template size PowerPoint, di mana PowerPoint adalah aplikasi yang sering digunakan dalam presentasi, yaitu ukurannya 1600 kali 900. Lalu setelah itu barulah kita dapat memasukkan setiap sheet yang telah kita buat. Saya akan masukkan sheet 1. Oke, uh, setelah kita memasukkan suatu sheet ke dalam dashboard, dashboard tersebut secara teknis tidak dapat disebut suatu dashboard. Mengapa? Dikarenakan dashboard itu untuk memvisualisasikan data secara overview atau secara keseluruhan agar dapat digunakan dalam pengaplikasian bisnis intelijen. Jadi untuk dashboard yang memuat hanya satu sheet atau satu visual data itu tidak dapat disebut dashboard. Lalu kita masukkan kembali dashboard kedua. Oke. Setelah kita memasukkan lebih dari satu visual data, secara teknis dashboard ini dapat disebut dashboard. Namun dashboard ini masih belum efektif. Mengapa? Karena hanya memiliki dua visual data visual. Dalam pengambilan keputusan bisnis, semakin banyak data yang dirangkum atau yang diproses, semakin baik keputusan yang dibuat. Maka dari itu, kita akan gunakan dua sheet lainnya yang telah saya buat. Saya akan memasukkan sheet forecastingnya. Setelah itu, saya akan memasukkan sheet dari volume transaction. Oke, sampai sini kita telah mendapatkan data visual dari keempat sheet, atau kita bisa sebut 4 tipe data yang berbeda.
volume of the year. Ini kita gunakan untuk melihat seberapa banyak transaksi yang dilakukan oleh masyarakat pada produk saham Sido Muncul. Lalu kita lihat closing price, harga penutupan dari harga saham Sido Muncul. Bisa dilihat ada nilai paling terendahnya adalah 470 dan nilai paling tingginya 845. Namun kita bisa lihat nih ya, tren yang sedang terjadi pada tahun 2020 itu sedang menaik. Namun mengapa hasil ramalannya menurun pada kuartal 2 tahun 2021? Kita bisa lihat dan lakukan analisa data pada tabel yang menyebutkan tentang harga pembukaan dan harga penutupan dari Sido Muncul. Setiap tren selalu memiliki penaikan dan penurunan. Kita sebut uptrend dan downtrend. Setiap kenaikan dari tren dalam jangka waktu apapun selalu terjadi yang namanya resesi. Resesi itu di mana penurunan harga ketika ekonomi sedang longgar atau sedang lesu. Maka terjadilah harga penurunan. Nah, setelah contoh dari kasus pengaplikasian bisnis intelijen tersebut, kita masih kurang beberapa hal, yaitu kurang interaktifnya dashboard yang kita buat. Bagaimana caranya? Di sini kita mendapatkan objek yaitu measure name, dynamic date, dan forecast indicator. Bagaimana caranya kita membuat? Kembali ke halaman sheet yang kita buat tadi. Dengan cara memasukkan suatu atribut ke dalam filter. Di sini saya telah membuat atribut yang bernama measure values, nilai perkiraan ke dalam filter. Lalu kita ganti namanya menjadi measure names, di mana filter ini dapat digunakan untuk meng-highlight dari atribut yang kita pilih. Contohnya, kita dapat meng-highlight harga pembukaan atau harga penutupan. Sama halnya dengan indikator yang ada di ramalan. Kita dapat meng-highlight estimasi dan kita dapat melihat pergerakan harga dari dataset. Namun masih kurang rapi dashboard ini. Kita hanya perlu merapikan sedikit dari dashboard ini agar enak untuk dipandang. Saya di sini akan menggunakan atau bisa disebut pembatas ya, dengan cara menambahkan blank object. Blank object ini berguna untuk memberikan indikasi untuk adanya ruang kosong di setiap antara tabel dengan tabel. Data dengan data. Sini saya akan setelah ini kita bisa lihat adanya ruang kosong di mana ini akan memberikan efek efek rapih ya, efek bersih kepada dashboard yang kita buat. Lalu kita akan memindahkan forecast indicator, di mana forecast indicator ini adalah indikator yang digunakan pada data forecasting. Kita akan dekatkan objek ini, lalu kita resize ya, atau kita ukur balik agar terlihat rapi. Oke. Namun masih terdapat ruang kosong di tengah-tengah ini. Apakah itu akan menjadi masalah? Tidak apa-apa. Ini tidak akan menjadi masalah.
Justru ini akan membantu kita untuk memisahkan kedua sisi tabel. Kita tambahkan lagi blank object agar menjadi pembatas. Oh, tidak perlu lebar-lebar ya, cukup sedikit saja. Setelah itu tambahkan sebelah sini. Perlu nggak sih kita tambahkan blank object ke sisi-sisi paling luar dari dashboard? Untuk menurut saya itu sangat penting karena memberikan uh, efek border, outer border ya, border luar. Jadi kita tambahkan pada 4 sisinya. Oke, menurut saya dashboard ini masih ada yang kurang. Meskipun kita telah menambahkan pembatas di setiap antara di setiap ruang antara dari setiap table, kita masih tidak bisa melihat visualisasi dari border tersebut. Maka dari itu kita perlu menambahkan yang namanya border. Border bisa didapatkan dari halaman layout. Setelah kita mengklik atau memilih data yang akan kita border, kita ke layout, lalu klik pilih jenis bordernya. Ada putus-putus, garis putus-putus, lalu hanya garis solid, ketebalan dari garis, dan warna. Di sini saya akan menggunakan warna abu ya, karena lebih nyaman di mata untuk dilihat. Lalu kita akan lakukan hal yang sama di setiap data. Di setiap datanya kita tambahkan. Di sini saya menggunakan ketebalan yang kedua ya, agar tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Juga kita akan tambahkan di mana object organizer. Setelah itu, apakah masih kurang untuk dashboard yang kita buat? Menurut saya ini sudah cukup, karena dashboard yang uh, terlalu banyak visualisasinya itu tidak baik, dan dashboard yang terlalu banyak warna itu tidak baik. Lebih baik kita buat sesimpel mungkin dashboard, namun seefektif mungkin. Untuk kita seimbangkan semuanya agar setiap sisinya terlihat seimbang, nggak nyaman di mata juga. Lalu apa yang harus kita lakukan kepada objek selebar dan sekosong ini? Sebenarnya saya tidak terlalu mempermasalahkan ya objek yang ekses seperti ini, yang berlebihan. Namun beberapa orang lebih memilih untuk memindahkan tabel ini ke paling pinggir agar lebih terlihat rapih mungkin. Mungkin ada orang yang lebih memilih layoutnya seperti ini. Itu sebenarnya tidak masalah ya. Kita hapus objek ini. Ada orang yang membuat Foursquare seperti ini, itu lebih ke kebutuhan masing-masing dan atau kenyamanan masing-masing.
Jangan lupa setiap kita membuat perubahan kepada dashboard, tambahkan kembali pembatas ya antara tabel. Oke. Lalu saya tadi menunjukkan dashboard yang tidak baik. Mengapa tidak baik? Di dashboard ini tidak terorganisir objek yang interaktifnya dan tidak terorganisir lokasi dari setiap tabel. Di sini ada alasannya mengapa saya menempatkan open close dan high low trend secara berdampingan. Kita selalu melihat data secara singkat. Maka dari itu open close dan high low trend itu lebih dekat relasinya. Maka dari itu kita harus menempatkan data visual yang memiliki relasi yang dekat dengan penempatan yang dekat pula. Oke. Setelah itu bisa kita preview bagaimana nantinya setelah saat kita presentasikan. Jadinya seperti ini. Bisa dilihat kita bisa mengubah penanggalannya, sistem penanggalannya ya. Ada kuartal, ada bulan, ada minggu, ada hari. Lalu kita juga bisa melihat highlight dari setiap datanya. Ada harga open, ada harga penutupan. Lalu hal yang sama bisa kita lakukan untuk melihat estimasinya. Di sini kebetulan visualisasi estimasinya lebih pendek dibanding studi kasus aslinya. Terus juga kita bisa lihat actual data dari historinya, dari riwayatnya. Jadi seperti itu cara membuat dashboard. Sekian dari saya, Muhammad Ilham Surya Lesmana dengan NPM 0618101038. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.